Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online GBT Alpha Omega Pelambangan Indah. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang baik buat kami. Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing, kami beribadah kepada Tuhan. Hadirlah Tuhan, lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Engkau yang mengasihi kami, Kau yang menyertai kami, Kau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang pelihara kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk belajar akan segala firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kami semua yang mendengarkan. Berikanlah kami pengertian, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi pelita dan penuntun jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mohon semuanya ini kepada Engkau Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Hoax Mengandaskan Iman. Kita akan membaca terlebih dahulu dari kitab Bilangan. Kita akan baca ayat 1 dan 2, lalu ayat 17 sampai ayat yang ke-20, kemudian ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur.
Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Amin. Nah, saudaraku, saya yakin sebenarnya sebagian besar dari kita pasti sudah mengetahui kisah tentang 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi mungkin masih ada saudara-saudara yang belum paham, jadi izinkan saya untuk menceritakan secara singkat ya. Peristiwa yang tadi kita baca, saudaraku, itu terjadi pada tahun kedua perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, kalau Anda saksikan peta yang saya tampilkan ini, sebenarnya rute dari Mesir ke Kanaan itu sangat singkat. Perjalanannya dapat ditempuh dalam waktu beberapa minggu saja ya. Tetapi Tuhan justru mengajak mereka atau memimpin mereka ke arah turun ke bawah, yaitu menuju ke semenanjung Arab, yaitu untuk menuju ke padang gurun Sinai dan berhenti di kaki gunung Sinai. Dan kita tahu di gunung Sinai itu mereka menerima 10 perintah Tuhan ya. Nah, dari hal ini ya, kita dapat menarik arti sebenarnya, saudara. Untuk menerima firman Tuhan, orang itu mesti turun ke bawah ya, merendahkan hati ya. Nah, setelah mereka berada di gunung Sinai itu, saudaraku, Tuhan memberikan kepada mereka 10 firman Tuhan ya, dan diukir di 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu diukir atau dipahat oleh tangan Tuhan sendiri. Tetapi kita mengetahui riwayatnya kedua loh batu itu kemudian dipecahkan Musa ya, karena Musa marah melihat orang Israel yang ternyata sedang menyembah kepada patung anak lembu emas. Lalu Musa disuruh naik lagi ke atas gunung dan membawa 2 keping loh batu yang kemudian Tuhan suruh supaya dia memahat 10 perintah yang telah dia terima sebelumnya. Nah, selain itu Musa juga menerima perintah untuk membuat kemah suci ya. Dan kemah suci itu kemudian dibuat dan selesai tepat pada akhir tahun pertama pengembaraan mereka. Jadi tepat pada waktu pergantian tahun atau perayaan tahun baru, saudaraku, orang Israel mulai beribadah kepada Tuhan. Mereka memulai hidup yang baru. Mereka memulai komitmen yang baru. Mereka memulai satu devosi atau penyerahan diri yang baru kepada Tuhan. Nah,
Setelah itu, saudaraku, mereka kemudian mulai melanjutkan perjalanan ke arah Kanaan, ya. Mereka naik ke atas, ya. Dan sampailah mereka kemudian di satu tempat yang namanya adalah Kades, ya. Kades ini berasal dari kata kudus, ya. Nah, di tempat itu, saudaraku, Tuhan yang tadi kita baca memerintahkan agar Musa mengutus 12 orang dari perwakilan setiap suku untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Dan mereka kemudian melakukan pengintaian selama 40 hari. Mereka menjelajah seluruh daerah yang bakal menjadi milik mereka. Dan hasilnya, seperti yang tadi kita baca, saudaraku, ternyata 10 dari 12 orang pengintai atau 83%, ya kalau dihitung persentasinya, mereka ini menyampaikan kabar busuk. Kabar yang membuat orang Israel menjadi kemudian kandas imannya, ya. Kabar busuk itu kalau memakai istilah sekarang itu namanya adalah hoax. Nah, supaya lebih jelas, ya, mari saya tunjukkan kepada Anda hoax itu apa sih, ya. Kita pasti punya pengertian secara umum dan secara sederhana, hoax itu kabar bohong, ya, dan benar. Memang seperti arti yang dimuat di KBBI daring, ya. Anda dapat melihat di internet, ya. Arti kata hoax adalah kabar bohong. Tapi mari coba kita melihat definisi yang lebih luas, ya. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat kamus Oxford, ya, hoax itu secara etimologi atau asal usul kata, ya, hoax ini berasal dari kata hokus pokus, ya, yang artinya adalah omongan kosong yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sedang dilakukan, ya. Contohnya kalau orang sedang bermain sulap, atau kalau dalam bahasa Melayu disebut silap mata, ya. Artinya mata kita yang silap, ya. Silap kenapa? Karena kita sedang dialihkan perhatian kita, ya. Si tukang sulap ini biasanya mengatakan, ya, yang disebut seolah-olah seperti mantra, ya. Misalnya seperti ungkapan yang mungkin pernah kita dengar, ya. Sim salabim, jadi apa ya? Prok prok prok, tolong dibantu. Ayo katakan sim salabim jadi apa, ya. Nah, sebenarnya para penonton sedang dialihkan perhatiannya, ya, dari apa yang sedang dilakukan oleh si tukang sulap itu. Nah, jadi kata hokus pokus tadi kemudian mengalami pemendekan, saudaraku, menjadi satu istilah baru, yaitu hoax, yang maknanya adalah pembohongan, ya, atau bahasa Surabayanya membujuk. Kemudian hoax menurut Craig Silverman, ya, seorang jurnalis Kanada, dia seorang pakar tentang kabar bohong. Hoax itu adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran, ya. Artinya apa, saudara? Artinya tidak semua komposisi kabar itu semuanya adalah bohong. Sebagiannya adalah kabar yang benar, tetapi sebagian lagi adalah kabar yang bohong, ya. Nah, tentu saja memang logikanya begitu. Kalau semua komposisinya adalah kabar bohong, pasti orang tidak akan mau percaya pada hoax itu, ya. Jadi sebagian ada benarnya, tapi sebagian lagi itu yang menyesatkan. Nah, saudara, menurut Ketua Dewan Pers yang bernama Yosep Adi Prasetyo, ya, Bapak Yosep Adi Prasetyo ini memberikan beberapa ciri-ciri daripada berita bohong atau yang disebut hoax. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, hoax itu mengakibatkan kecemasan. Ini ciri utamanya, membuat kecemasan dan membuat permusuhan. Kenapa? Karena menyulut perdebatan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian sampai timbul kebencian di antara
masyarakat yang terpapar dengan kabar tersebut. Ya. Dan ciri yang kedua, hoax itu adalah ketidakjelasan sumber beritanya. Jadi kalau kita dapat broadcast message atau kita dapat pesan dari teman kita, itu coba diteliti, ini sumbernya mana, ya? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Apakah media massa yang valid, ya, yang punya kredibilitas yang baik, atau hanya sebuah karangan dari orang yang kita tidak ketahui siapa, ya. Berikutnya, saudara, hoax itu mempunyai ciri bahwa isi pemberitaannya tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak-pihak tertentu, ya. Berikutnya, hoax biasanya berisi muatan fanatisme atau atas nama ideologi atau keyakinan tertentu. Dan berikutnya yang terakhir, hoax itu cirinya adalah mempunyai judul dan pengantar yang sifatnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman, tetapi menyembunyikan fakta dan data yang sebenarnya. Saudara, di Indonesia hoax itu sebenarnya mulai menjadi penyakit sosial pada saat pemilu 2014. Dan seiring dengan semakin maraknya penggunaan telepon pintar beserta beragam aplikasi sosial media yang mudah dipakai, ya, maka hoax ini berkembang. Kenapa, ya? Karena sayangnya, saudaraku, kemajuan teknologi ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk bernalar menggunakan akal sehatnya. Masyarakat kurang suka untuk membaca dengan teliti, ya. Karena apa? Karena memang budaya membaca itu sangat kurang di negara kita. Dan masyarakat kita ini mempunyai kebiasaan suka latah, ya, suka ikut-ikutan, sehingga hoax itu semakin merajalela di negara kita ini. Nah, tapi kalau kita membaca dan mempelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hoax itu bukan barang yang baru, ya, seperti bacaan kita hari ini tadi yang kita baca, ya. Nah, lalu dari mana kita dapat mengatakan bahwa kabar busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai itu adalah hoax? Ya, mari kita cermati kembali bacaan kita tadi, ya. Sekarang perhatikan ayat 27 sampai ayat yang ke-29, ya. Saya ulangi, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku, dari ayat 27 sampai ayat 29 tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh 10 pengintai. Mereka menyampaikan fakta yang ada. Bahkan mereka membawa serta bukti berupa buah-buahan yang mereka dapat dari Kanaan, ya, buah-buahan yang luar biasa dahsyat besarnya, ya, terutama buah anggur yang tandanya harus dipikul oleh 2 orang. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar, ya, satu tandan anggur sehingga harus dipikul oleh 2 orang, ya. Nah, Anda dapat baca itu selengkapnya di Bilangan pasal 13, ya. Nah, ingat kembali tadi, komposisi hoax itu tidak semuanya kabar bohong. Ada kabar yang benar, ada faktanya, ya. Lalu bagian mana yang merupakan kebohongan? Nah, coba kita perhatikan ayat 32 dan 33. Saya ulang, ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat, dan semua orang yang kami lihat di sana
Jadi semua, kata mereka, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Pada ayat 32 dan 33 inilah letak kebohongan 10 pengintai. Mereka mengatakan apa, Saudara? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Nah, kalau benar, Saudara, kalau ini benar terjadi kanibalisme, tentu ada permusuhan di antara mereka sendiri, di antara orang-orang Kanaan itu. Mereka berperang sendiri sebenarnya, kalau menurut kalimat mereka ini, ya. Dan yang kedua, Saudaraku, mereka mengatakan orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini sudah pasti satu kebohongan, so. Kenapa? Nah, kita bisa menyelidiki buktinya, ya. Dan memang, Saudaraku, setiap kali kita mendengar sesuatu itu, kita harus selidiki. Seperti juga firman Tuhan, kita harus selidiki apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Seperti sekarang ini, Saudara, Anda dapat mengakses khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang bahkan mungkin Anda tidak kenal, ya. Nah, apa yang mereka katakan, termasuk juga yang saya katakan, itu harus Anda selidiki, Saudara, ya. Mari kita selidiki kata-kata 10 pengintai itu apakah benar, ya. Sekarang kita akan membuka 1 Tawarikh pasal 20 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca ya bersama, 2, 3. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Amin, ya. Nah, yang kita baca ini adalah catatan peperangan yang dilakukan oleh Daud bersama pasukannya melawan orang-orang Filistin, ya. Dan di antara mereka itu ada raksasa-raksasa, ada 4 orang raksasa. Anda juga dapat membandingkannya dengan kitab Samuel, ya, saudaraku. Nah, kembali tadi di ayat yang kelima dikatakan salah satu prajurit Daud yang bernama Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, ya. Jadi kita diingatkan tentang Goliat, ya. Kita baca, kita cari bagaimana Goliat itu. Kita buka 1 Samuel 17 ayat yang keempat, ya. Kita baca 2, 3. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Amin, ya. Jadi benar, ya, Goliat ini orang Gad. Yang tadi kita baca juga Lahmi, saudara Goliat orang Gad. Di 1 Samuel ini disebutkan tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta, ya. Hasta itu apa? Hasta itu panjang dari siku ke ujung jari tengah, ya. Jadi kalau dikatakan 6 hasta artinya 6 kali panjang dari siku ke jari tengah. Secara internasional, 1 hasta itu panjangnya 45,72 cm. Jadi kalau dikalikan 6 menjadi 274,32 cm. 6 hasta sejengkal. 1 jengkal itu adalah panjang telapak tangan kita kalau direntangkan, ya, dari ujung kelingking sampai ke ujung ibu jari. Panjangnya secara internasional disebut 22,86 cm. Jadi tinggi Goliat berapa? Tinggi Goliat 274,32 ditambah 22,86. Kita dapati angka 297,18 cm.
Artinya kurang lebih Goliat itu tingginya 3 meter. Nah, dari fakta ini sekarang kita menjadi tahu seru bahwa 10 pengintai tadi sebenarnya melebih-lebihkan apa yang mereka katakan. Seru. Jika tadi mereka mengatakan bahwa mereka itu seperti belalang, artinya seru, kita tahu ya belalang itu panjangnya berapa sih? Ya paling sepanjang jari kita lah ya. Sekitar itu ya. Kurang lebih mungkin 10 cm ya. Kalau mungkin disebut belalang yang paling besar sekitar 10 cm. Artinya saudaraku, tinggi tubuh mereka itu ya, kalau dibandingkan 10 cm dibanding tinggi orang misalnya normal 180. Artinya tinggi orang raksasa yang mereka katakan itu 18 kali tinggi tubuh mereka. Ya, kalau tinggi tubuh mereka 180 berarti tinggi raksasa itu 18 kalinya, yaitu berapa? 32,4 meter. 32,4 meter. Wah, ini hal yang bohong. Ya. Jadi jelas saudaraku, ya. 10 pengintai ini telah membuat kabar busuk kata Alkitab kita ya. King James menyebutnya sebagai evil report atau terjemah nama mengartikannya kabar yang jahat. Dan kalau dipakai istilahnya sekarang itu yang disebut dengan hoax ya. Dan faktanya saudaraku, orang-orang raksasa ini dapat dikalahkan oleh generasi anak-anak mereka di bawah pimpinan Yosua ya. Ketika orang Israel angkatan yang tidak percaya ini mati ya, kemudian anak-anak mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan mereka dapat mengalahkan raksasa-raksasa itu ya. Coba kita membaca Yosua pasal 11 ayat 21 dan 22. Kita baca ya, 2, 3. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal ya. Jadi masih ada raksasa yang tertinggal, yaitu di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Di Gad ya, tadi Goliat orang Gad ya. Nah saudaraku, jadi kita melihat saudaraku, hoax itu sudah ada di Alkitab ya. Nah, apa akibat dari kabar busuk atau hoax yang disampaikan oleh 10 pengintai tanah Kanaan ini ya? Mari kita baca sekarang Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Bersama kita baca 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah mereka semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Amin. Nah, seru. Jadi kita dapat membuat catatan akibat kabar busuk yang disampaikan 10 pengintai itu apa? Yang pertama tadi ayat 1 dikatakan mereka semua menangis pada malam itu. Ya, kenapa menangis? Karena mereka takut, mereka ketakutan, mereka cemas, ya, takut mati mereka, dan mereka takut anak istri mereka nanti ditawan. Yang kedua, mereka kemudian bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu lawan daripada bersyukur.
alih-alih mereka bersyukur sudah dibawa keluar dari perbudakan, mau dikasih negeri yang limpah susu madu, tapi mereka justru bersungut-sungut. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita baca tadi dikatakan ayat yang ketiga, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, ya, supaya kami jadi tewas oleh pedang. Artinya apa, saudara? Muncul kecurigaan, ya, dan yang dicurigai siapa? Tuhan. Wah, ini luar biasa, curiga kok sama Tuhan, ya. Dan berikutnya ayat 4 ada provokasi untuk mengganti pemimpin. Mereka ingin mengganti Musa, ya. Dan mereka dikatakan ingin kembali ke Mesir untuk menjadi budak, ya. Nah, kalau semuanya itu kita rangkum jadi satu, itu artinya apa? Iman mereka kandas, ya. Kandas itu seperti kapal yang bocor, ya. Kalau kapal bocor akibatnya apa, air masuk dan penumpangnya akan apa? Mati, tenggelam, binasa, ya. Dan itu yang terjadi, mereka binasa di padang gurun. Jadi saudaraku, generasi orang Israel yang tadinya menangis di Mesir, berseru-seru kepada Tuhan karena perbudakan yang mereka alami, dan Tuhan dengarkan, lalu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan mau memberikan kepada mereka hidup yang penuh anugerah, hidup di tanah yang limpah dengan susu madu. Akhirnya generasi itu justru mati binasa di padang gurun, dan mereka tidak menikmati anugerah tanah Kanaan. Mengapa, ya, tadi, karena mereka lebih percaya kepada hoax daripada percaya kepada janji firman Tuhan. Mereka percaya kepada 10 orang pengintai yang membawa kabar busuk itu daripada janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan membuat mereka merebut tanah itu. Artinya apa, mereka lebih suka mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Nah, ini catatan yang penting untuk kita, ya. Kita ini kebanyakan, lebih banyak mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Sehari-hari kita, ya, kita menggunakan gadget kita, menggunakan handphone kita banyak membaca, ya, apa kata orang, apa yang ditulis orang, ya, apa yang dilakukan orang, ya. Kita anggap semuanya itu benar, padahal belum tentu itu benar, ya. Nah, saudaraku, kita jangan menjadi seperti orang Israel, nanti iman kita kandas, kita kehilangan percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa curiga kepada Tuhan, dan akhirnya kita rugi karena kita tidak menerima janji-janji firman Tuhan karena ketidakpercayaan kita, ya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan 10 pengintai setelah mereka menggagalkan rencana Tuhan, ya? Gara-gara mereka, rencana Tuhan untuk membawa bangsa ini masuk ke Kanaan gagal. Dan bukan hanya menggagalkan rencana Tuhan, mereka membuat seluruh Israel yang tadinya mau dibawa ke Kanaan itu diberikan hidup yang penuh anugerah, justru menjadi binasa, ya, gara-gara 10 orang ini. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai 38, ya. Bersama 2, 3. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Amin. Nah, kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya dari semua yang tadi kita bicarakan, ya, mendengar hoax itu dapat membuat iman kita menjadi kandas. Kalau kandas iman kita, bocor, ya, kita tidak dapat menikmati janji Tuhan, bahkan kita bisa mati, kita bisa binasa, ya. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah
siapa yang menyampaikan hoax dan membuat orang bisa celaka, bisa binasa, orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa, Saudara? Karena semua perkataan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Ya, coba kita membaca Matius pasal 7 ayat yang ke-37. 2-3. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, saudaraku, kita mesti hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, ya. Jangan kita mengatakan kebohongan. Apa kebohongan yang kita sampaikan itu nanti akan dituntut pada kita pada waktu penghakiman. Saudaraku, kita akan dihakimi. Apakah kita dinyatakan benar atau justru kita akan dihukum, ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, saudaraku, ya, mungkinkah hoax itu ada di dalam gereja? Jawabannya adalah mungkin, saudaraku, ya. Rasul Petrus memberi peringatan kepada kita orang-orang akhir zaman, ya. Coba kita membaca sekarang 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bersama kita baca 2-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi ini bicara tentang orang Israel dahulu, ya, ada nabi-nabi palsu. Demikian pula di antara kamu gereja akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang, sekali lagi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Nah, saudaraku, apa yang kita baca ini adalah peringatan nubuat dari Rasul Petrus untuk kita, orang-orang akhir zaman, ya, bahwa pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu. Dan dikatakan tadi banyak orang akan mengikuti, ya, banyak orang akan tersesat, ya. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, saudaraku, kita saat ini punya akses yang sangat luas untuk menerima segala macam informasi, ya, termasuk juga dengan khotbah-khotbah, ya. Anda semua dapat mengakses, melihat video-video khotbah dari mana-mana saja, ya. Saya tentu tidak mungkin melarang Anda atau mencegah Anda, ya, atau membatasi Anda. Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Anda, saudaraku, ya, bahwa kita mesti menjadi umat Tuhan yang cerdas. Jangan kita menjadi umat yang mudah diombang-ambingkan, ya, oleh rupa-rupa angin pengajaran seperti pesan Rasul Paulus, ya. Dan Yohanes juga berkata, ujilah segala roh. Ya, kita mesti menguji segala sesuatu. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu apakah benar, apakah ada dasar firman Tuhannya, atau hanya cerita-cerita dia saja, ya. Anda mesti menyelidiki. Begitu pula apa yang saya sampaikan, Anda mesti juga selidiki. Ya, karena itu kita mesti menjadi anak-anak Tuhan yang suka membaca, supaya kita punya wawasan yang luas akan firman Tuhan. Sebab kalau wawasan kita sangat kecil, ya, wawasan kita terbatas, kita akan menjadi orang yang mudah disesatkan, ditipu, dihasut, ya, seperti yang sekarang ini terjadi dengan bangsa kita, ya. Banyak hasutan-hasutan, hoax-hoax yang memprihatinkan hati saya, ya, dan juga mesti menjadi keprihatinan kita, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak suka membaca, wawasannya sedikit,
sehingga mudah ditipu, mudah dihasut, ya. Kita jangan menjadi umat Tuhan yang demikian. Kita menjadi umat Tuhan yang mesti punya wawasan yang luas. Kita mesti suka membaca, terutama bacalah lebih banyak firman Tuhan, ya. Jangan seperti orang Israel tadi, mereka malah percaya kepada omongan-omongan yang tidak benar, ya. Lebih banyak mendengar omongan manusia daripada mendengar omongan Tuhan. Mari lebih banyak mendengar omongan Tuhan, supaya dari omongan Tuhan itu membangkitkan iman kita, dan dari iman kita beroleh janji-janji yang indah, yang dahsyat, yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami semua anak-anak-Mu untuk suka membaca firman-Mu. Biar waktu-waktu di mana kami di rumah, beraktivitas di rumah oleh karena PPKM ini, ataupun mungkin kami yang sedang menjalani isolasi mandiri ini, biarlah kami suka lebih banyak untuk membaca dan belajar akan firman-Mu, ya Tuhan. Sehingga kepada kami diberikan Tuhan pengertian firman Tuhan. Tuntun kami juga Tuhan untuk menyaring setiap apa yang kami dengar, bahkan setiap khotbah-khotbah yang kami dengar. Biar kami tidak menjadi umat yang mudah terombang-ambing oleh karena perkataan-perkataannya berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan juga jaga kami supaya kami tidak menjadi umat yang mudah disesatkan. Mari Tuhan tolong kepada kami, biar apa yang kami baca boleh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, sehingga kami percaya teguh kepada janji-janji-Mu dan beroleh janji-janji Tuhan. Janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pertolongan-Mu pada hari ini. Dan sebagai akhir daripada ibadah kami ini, Bapa, kami menadahkan tangan di hadapan Engkau, ya Bapa. Dan marilah Bapa, Engkau kedangkan tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi kita semua yang sakit pada saat ini. Mari percaya Tuhan menyembuhkan engkau demi nama Tuhan Yesus. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati kita senantiasa. Dan apa yang kita kerjakan ditolong dan diberkati oleh Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Dan pada kesempatan ini juga Bapak, kami membuat komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah ya Bapa segala persembahan yang kami niatkan ini, dan kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat seperti yang Engkau sendiri janjikan. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya.